wa ala rizkika aftartu, dan atas nikmatmu, atas rizkimu aku berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para pemirsa Palembang Bersyariah? Semoga kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada syariahnya, taat membawa keberkahan. Lazimnya kita berdoa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam doa ini begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Allahumma lakasumtu, ya Allah, aku berpuasa karena Engkau. Jadi berpuasanya orang yang beriman bukan semata-mata karena ini Ramadan, bukan semata-mata ini karena ada pahala yang besar, tapi Allah ingin menaikkan derajatnya seorang hamba ke derajat yang tertinggi, yakni menjalankan satu perintah dan larangan Allah karena hanya Allah, karena Allah semata saja. Memang tidak disalahkan apabila seseorang melakukan amal soleh karena ingin penghidupan duniawi. Dia sholat duha, ingin rezekinya lancar, ingin pintu usahanya dibukakan. Atau seseorang yang melakukan amal karena dia takut karena nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan amal karena menginginkan ganjaran pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dibenarkan. Tapi hakikatnya Allah menginginkan seorang hamba itu, ikhlasnya seorang hamba itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukan apapun apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi melihat apakah ini bermanfaat, apakah ini bernilai sesuatu bagi dirinya, menguntungkan atau tidak. Jadi semata-mata ia yakin Allah lah satu-satunya, Allah Rabbul Azza wa Jalla. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan aku beriman kepada Engkau ya Allah. Berimannya orang yang berpuasa, berimannya orang yang melakukan amal soleh, itu dia yakin sebenar-benarnya bahwasanya Allah berada selalu mengawasi dia. Allah selalu memperhatikan dia. Kalau kita di dunia ada CCTV, maka CCTV-nya Allah itu di seluruh sudut-sudut. Dalam 24 jam Allah selalu mengawasi kita. Maka dia akan takut kalau ibadahnya itu tercemari dengan hati yang kotor, yakni adanya riya dan kesombongan. Dia takut kalau dia itu bermaksiat kepada Allah, karena kapanpun Allah bisa cabut nyawa ini. Dan ketika bermaksiat kepada Allah, Allah cabut, naudzubillah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa ala rizkika aftartu, dan atas nikmatmu, atas rizkimu aku berbuka. Artinya apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, apa yang kita pergunakan dari nikmat Allah, dari rizki Allah, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan otak kita, bukan karena segala daya upaya kita. Itu adalah perbuatan hamba, tapi hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami ar-rizqu minallah, rizki itu berasal dari Allah. Ar-rizqu al-ata, rizki itu adalah pemberian. Maka
di sini menghilangkan kesombongan, keangkuhannya manusia, kecerdasan otaknya, kehebatan akalnya. Itu tidak ada apa-apanya ketika Allah itu tidak memberikan rezeki atau mencabut nikmat itu sendiri. Jadi kalau kita memahami semuanya itu adalah pemberian dari Allah, hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah perintahkan misalkan untuk bersedekah, misalkan untuk berzakat, misalkan untuk membantu kerabat dan lain sebagainya, menginfakkan harta untuk di jalan Allah, kita tidak merasa susah hati untuk melepaskannya. Kenapa? Karena itu miliknya Allah. Allah minta kembali untuk digantikan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Jadi Allah kasih, kemudian Allah perintahkan untuk menginfakkannya, dan Allah ganjar dengan pahala yang luar biasa. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, dengan kasih sayangmu juga ya Allah, kami memohon dimasukkan ke dalam surgamu, kami dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambamu ya Allah, dimasukkan kepada golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita di akhir hidup kita bisa dalam senantiasa keadaan taat, keadaan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kita berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.